Yep, it's official. LG kayaknya bakal terus-terusan ngeluarin 2 flagship smartphone tiap tahunnya. Tahun 2015 lalu kita pernah disuguhin LG G4, terus habis itu kita disuguhin juga sama LG V10. 2 flagship smartphone yang beda rasa dan juga beda gaya. Nah, tahun ini kita pernah disuguhin flagship modular LG G5. Terus baru-baru ini kita juga disuguhin dengan LG V20 kalau misalnya kita nggak selera sama LG G5. Makanya, langsung aja kita ulas. Gue punya 2 kata buat ngedeskripsiin desain dan build quality dari ini HP. Top Marco Top. Sebelumnya, gue emang sempet kecewa sama desain LG G5 yang kurang maskulin. Tapi itu semua terbalaskan dengan ngeliat desain V20 yang gagah, kuat, dan berkelas. Bagian depan HP ini agak mirip HTC M series, yaitu layar dengan bezel hitam yang diapit jidat dan dagu metalik yang terbuat dari polikarbonat siloxan, yaitu bahan plastik terbaik yang ada. Nah, bagian favorit gue malah ada di belakang, yaitu back cover yang dibuat dari aluminium standar militer dan penerbangan yang kuat banget, yang juga jadi salah satu alasan kenapa HP ini bisa dapat sertifikasi standar laboratorium pertahanan Amerika Serikat. Keren kan ngebayanginnya kalau jet tempur canggih Angkatan Udara AS macam F-35 bahannya sama HP lo. Gue juga mikir sedemikian. Masih di bagian belakang, kita bisa lihat modul dual kamera dan juga fingerprint reader, sekaligus tombol power di tengah. Salah satu fitur desain yang beda dari rata-rata flagship merek lain adalah back covernya bisa bahkan gampang dilepas dengan cuma neken satu tombol di samping. Di balik cover, lo bisa akses SIM card, slot SD card, dan juga baterainya. Walaupun V20 jadi nggak kedap air gara-gara ini, gue sih fine-fine aja karena HP-HP gue lebih sering jatuh daripada kecemplung. Hal lain yang bikin gue nyaman sama HP ini adalah posisi tombol volume yang balik lagi ke samping. LG V20 jelas bukan HP yang kecil dengan layar 5,7 inci Quad HD yang sayangnya masih berupa panel IPS. Meskipun nggak AMOLED, contrast ratio dan warna di layar ini bagus banget untuk standar layar IPS. Bahkan sekilas, gue nyangka ini layar emang AMOLED. Sama kayak LG V10, HP ini ditemenin layar kecil di atas layar utama yang abis ini bakal kita bahas lebih jauh. Terakhir, ada jack 3,5 mili dan port USB-C di sisi konektivitas. Intinya, gue gak punya komplain yang serius soal desain ini smartphone. Congrats LG! Dari segi hardware, spek HP ini sama aja kayak kebanyakan flagship di 2016. Snapdragon 820, Adreno 530, RAM 4GB, dan storage 32 atau 64GB. Yang lebih menarik adalah dari sisi softwarenya yang udah Android 7.0 Nougat dengan Optimus UI 5.0 out of the box. Jadi ini adalah smartphone Android Nougat pertama yang bisa lo beli di samping Google Pixel. Soal performa di apps dan game sih, nggak perlu ditanya lagi lah ya. Game-game 3D lancar jaya, multitasking side by side lancar juga, dan skor Antutunya lumayan bersaing sama flagship Android lain. So, karena nggak ada yang bisa dikomplain dari sisi performa, let's move on. Selain punya 2 layar, HP ini juga punya sepasang kamera belakang yang sebelah-sebelahan. Kenapa ada 2? Jawabannya ya kenapa enggak? Satu kamera adalah modul super wide angle 8MP, dan satu lagi standar angle 16MP yang ditambah OIS. Nggak kayak Huawei P9, 2 kamera yang beda focal length ini kerja sendiri-sendiri. Bahkan ukuran sensornya pun beda. Anggap aja lu punya 1 DSLR dan 2 lensa prime yang nggak bisa dipakai dua-duanya sekaligus. Nah, di sini lu bisa lihat beda antara standard dan super wide angle yang hasilnya macam GoPro. Software kamera yang ditawarin V20 ini bagus karena dengan gampang hampir semua setting bisa diatur manual. Fokusnya cepat karena dibantu laser fokus kayak Zenfone 3 dan kemampuan fokus makronya nggak bisa diremehin. Sekalipun lu mau coba atur fokus manual, lu akan terbantu dengan fokus peaking. Gambar-gambarnya oke dan tajam, cuma dynamic range agak kurang. Ditambah kayaknya ada yang sedikit salah dengan white balance, terutama pas dicek indoor. Oh ya, di depan juga ada kamera selfie 5MP yang very wide angle yang praktis banget kalau lo mau foto bareng rame-rame. Di kamera ini ada fitur Beautify, tapi somehow noise reduction-nya kelihatan terlalu agresif. Dari segi video, HP ini bisa ngerekam video 4K yang relatif stabil berkat OIS yang ada. Karena OIS cuma ada di modul standard angle, gua nggak nyaranin ngerekam video pakai modul super wide angle. Nah, HP ini sebenarnya juga menarik perhatian orang-orang yang hobi audio karena punya fitur Quad DAC yang katanya bikin pengalaman audio yang lebih nendang. But since gue nggak begitu ngerti-ngerti banget, mending gue tanya aja orang yang lebih ngerti. Oke, untuk sekarang saya pakai
Yang pertama adalah Onkyo. Jadi ini ada player Onkyo, bikinan Onkyo, namanya DPX1. Dia dedicated player untuk musik, jadi bukan kayak HP. Dan ya, dari harga sama lah seperti V20. Ini cukup mendekati, jadi dan dibanding iPhone ini sangat jauh. Jadi untuk kualitas V20 ini udah bukan kualitas smartphone lagi kalau menurut saya, tapi udah kualitas player musik yang cukup serius. Kalau dibandingkan sama Onkyo mungkin masih agak jauh, tapi kalau misalnya saya kasih harga, ini setara dengan kualitas player yang harganya di 3-5 juta. Namun perlu diingat, ini adalah handphone, bukan player. Sesuai janji di awal, gue bakal ngejelasin soal secondary display ini. Jadi, lu bisa naruh shortcut aplikasi yang paling sering lu pakai, ngatur lagu, nampilin informasi dan notification, bahkan nambah space buat settingan-settingan tambahan di aplikasi-aplikasi tertentu, contoh aja musik player. Oh iya, dia juga bisa tetap nyala walaupun HP kekunci. Nama lu pun bisa selalu nongol di situ, selama nggak panjang-panjang banget. Sorry Osas. Cuma menurut gue, posisinya emang agak jauh sama jempol, jadi agak susah ditekan kalau lagi dipakai satu tangan. Gue lebih suka sama konsep Galaxy Note Edge 2 tahun lalu yang naruh quick access bar-nya di samping. Nah, bicara soal kapasitas baterainya, 3200 mAh itu jujur agak ngepas buat HP ukuran 5,7 inci. Untuk pemakaian berat seperti game, Facebook, atau browsing terus-terusan, baterainya bisa kuat 10 jam. Emang sih, untuk pemakaian sedang tetap kuat sehari penuh, atau lebih. Tapi mestinya LG bisa masang baterai yang kapasitasnya agak lebih lega. Untuk nuker baterainya gampang. Since HP ini punya modul kamera yang nonjol, gue saranin untuk beli case yang bagus dan tebal, biar enak kalau ditaruh dan nggak gampang baret. LG V20 adalah HP yang benar-benar memenuhi ekspektasi gue terhadap sebuah HP flagship di tahun 2016. Fitur banyak, kuat, solid, dan serbaguna. Satu hal yang menahan niat gue buat ngejadiin V20 sebagai HP sehari-hari yang praktis adalah ukurannya yang agak kegedean. Mestinya LG bisa bikin bezel dan layar yang agak lebih kecil, maksimal ya 5,5 inci lah. Bahkan nggak masalah nih, kalau mau agak lebih tebal, biar nggak ada jendolan kamera sekaligus muat baterai lebih gede. Oke, sekian review kita untuk LG V20. Maaf aja kalau kita emang jarang review smartphone, tapi kalau kalian suka lihat kita review smartphone, langsung aja kasih saran smartphone mana yang sebaiknya kita review berikutnya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.